Sejumlah saksi yang dimintai keterangan di persidangan kasus korupsi KTP elektronik rata-rata menolak tudingan menerima uang dari proyek ini. Bagaimana reaksi KPK atas persidangan hari ini dan langkah apa yang bisa dilakukan atau diambil untuk menuntaskan kasus ini? Untuk bahasnya sudah hadir di studio Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitrah, Mbak Yeni Sucipto. Selamat malam Mbak Yeni. Selamat malam. Nanti juga akan bergabung bersama kami saudara juru bicara KPK Febri Diansyah. Jadi saya ke Mbak Yeni dulu. Mbak Yeni, ini sidang ke-6, ke-7. Sudah setidaknya 6 kali ada saksi-saksi yang dihadirkan dan semuanya rata-rata menolak menerima duit atau dikatakan turut mengatur. Anda melihat ini jadi semacam puzzle, semua yang disebutkan konstruksi hukum yang dibangun di surat dakwaan kemudian dibuka persidangan dibantah? Ya, saya pikir semuanya mendadak amnesia saja. Tidak tahu loh, Pak. Iya betul, ada yang tidak tahu, ada yang menyampaikan lupa gitu kan. Nah, apapun dakwaan dari KPK ini kan tidak kemudian tidak ada buktinya. Mereka pasti punya data tidak hanya KPK. Berdasar pada keterangan saksi. Keterangan saksi pasti tidak main-main juga memunculkan nama-nama tersebut tanpa ada bukti otentik maupun ada bukti yang konkret kayak gitu. KPK saya pikir tidak kemudian salah langkah lah dalam hal ini begitu. Tapi ini tantangan bagi KPK untuk membuktikan itu, bagi pengadilan untuk membuktikan bahwa kicauan-kicauan yang banyak yang lupa kemudian banyak kemudian tidak tahu begitu. Nah, ini memang tantangan bagi pengadilan untuk membuktikan itu. Tapi dari sekian banyak saksi yang dihadirkan, mayoritas mengatakan tidak menerima, mayoritas ya. Karena mayoritas. Ada beberapa juga kemudian yang mengaku, dikatakan misalnya Bu Diah mengaku hanya $500.000 yang tadinya katanya hampir 1,2 juta dolar. Dan juga sebagian yang mengakui, ada sebagian yang sama sekali tidak mengakui hari ini, yang sama sekali tidak mengakui saksi-saksi yang dihadirkan hari ini. Nah, saya pikir kan ini kalau dalam proses perencanaan pembahasan sampai ke tingkatan pelaksanaan, kalau kemudian di DPR sendiri sebagai pembahas dan penyetuju, ini kan elit-elit yang kemudian banyak yang terlibat di dalam proses pembahasan itu, baik itu Banggar, kemudian komisi, baik itu lintas, ya kan, lintas ada yang lintas komisi kan. Nah, ini bagi lintas komisi, kemudian ada yang fraksi. Ini kemudian kita coba tarik kesimpulan bahwa bancakan ini bukan hanya terjadi di komisi, tetapi aktor-aktor yang memiliki intervensi yang cukup kuat, pengaruh yang cukup kuat begitu kan, termasuk elit-elit di partai politik. Nah, saya pikir bahwa dengan adanya temuan-temuan ini, saya pikir banyak yang kemudian akan menolak atau menyampaikan bahwa ini tidak tahu, ini persoalan citra terhadap partai politik. Saya pikir seperti itu. Kalau dalam surat dakwaan kan ada beberapa keterangan saksi, bahkan dari Bu Miriam sendiri yang kemudian dikemukakan di berita acara pemeriksaan yang sudah dicabutnya, namun kemudian dimasukkan ke dalam surat dakwaan bahwa ini adalah proyek milik dalam tanda petik Partai Kuning dan Partai Biru yang kemudian hari ini dua-duanya Anas Urbaningrum dan Setia Novanto didudukan bersama, kemudian dihadirkan, namun keduanya menolak, mengatakan bahwa mereka adalah aktor yang mengatur ini sampai kemudian istilah yang muncul di persidangan apa? Mengawal anggaran. Nah, kalau melihat aktor penting di dalam hal ini seperti Bapak S dan Bapak Anas ya gitu kan, ini adalah aktor terpenting di dalam pembahasan pada saat itu. Kita tahu bahwa salah satunya adalah ketua fraksi, kemudian salah satunya walaupun sebenarnya bukan bagian dari Komisi 2, tetapi pengaruh di dalam partai politik untuk menginstruksikan kepada anggotanya untuk memutuskan pembahasan itu. Karena dimasukkan ke dalam betul. Karena proses pembahasan ini kan kemudian tidak hanya melibatkan di Komisi 2, ya kan, tetapi melibatkan kemudian masukan dari fraksi. Ya, fraksi bagian dari instruksi partai politik. Kemudian yang kedua dilempar ke Banggar, ya kan? Setelah di bagian ke Banggar baru kemudian diparipurnakan. Bisa saja kemudian elit di pimpinan DPR sendiri itu menjadi bagian dari aktor yang terlibat. Itu kan perlu pembuktian begitu kan. Tapi saya pikir bahwa di dalam mekanisme pembahasan di dalam aturan baik itu tatip maupun undang-undang MD3 itu sudah jelas kok siapa yang kemudian aktor
yang terlibat di dalam proses-proses pembahasan mata anggaran di dalam terutama berkaitan dengan persoalan EKTP. Kalau kita menggunakan konstruksi yang dibangun dalam surat dakwaan, kita digambarkan bahwa beberapa aktor yang hari ini juga dihadirkan, ada Anas Urbaningrum dan Setia Novanto yang kemudian ikut hadir bertemu dengan pengusaha, bahkan kenal dengan beberapa pengusaha yang kemudian nantinya akan mengurusi proyek ini jauh sebelum dianggarkan dalam APBN. Anda melihat ini, publik awam ini melihat kali pertama atau biasa terjadi di parlemen kita? Ini menjadi rahasia umum ya. Soal Hambalang, soal kemudian di Komisi 5 kemarin itu kan seperti itu, ya kan. Jauh-jauh hari korporasi sudah menancapkan oligarki kayak gitu kan. Baik itu di tingkatan eksekutif, di tingkatan legislatif. Korporasi inilah yang begitu aktif. Bagaimana kemudian melakukan intervensi di eksekutif pada proses perencanaan, di mana kemudian eksekutif mengusulkan di DPR yang kemudian membahas, korporasi kemudian melakukan intervensi pada proses pembahasan, ya kan? Kalau kemudian bisa meloloskan, ya kan, pelaksanaan program dan proyek, saya bisa ngasih fee sekian, bukan gitu, berapa persen untuk bisa saja kemudian ini kan leveling bisa di anggota, bisa kemudian di atasnya anggota, wakil bisa kemudian ketua di banggar bisa, kemudian di pimpinan bisa dan sebagainya, tergantung kemudian tingkat intervensi dari korporasi. Kalau di dalam skema politik anggaran, korporasi itu bukan hanya kemudian langsung mengintervensi pada anggotanya, bisa saja kalau anggotanya tidak bisa, dia bisa melalui partai politik lah yang kemudian melakukan intervensi pada anggota, kan begitu. Bisa saja seperti itu. Ini kan terbukti pada yang tadi disampaikan beberapa partai politik itu kan mengarah kemudian distribusi alokasi yang begitu banyak gitu loh fee-nya. Bisa di partai biru, partai kuning gitu kan. Karena apa? Karena korporasi bisa saja memiliki kedekatan yang cukup lama begitu karena sudah ditancapkan. Kemudian korporasi bagaimana kemudian melakukan intervensi di eksekutif pada proses perencanaan karena menginginkan bahwa eksekutif saya kasih fee tetapi mengawal PT yang nantinya pelaksananya ada di kami kan begitu. Biasanya seperti itu yang terjadi. Nah inilah bagaimana kemudian oligarki yang ditancapkan oleh korporasi itu terjadi. Dan itu terjadi di kasus mega korupsi IKTP. Nanti setelah jeda akan bergabung Febri Diansyah, juru bicara KPK. Jadi kita akan tanyakan kepada KPK, banyak saksi yang kemudian mencabut keterangannya, menolak apa yang sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan. Apa nanti akan dilakukan oleh KPK untuk kemudian bisa mengurai, membuka secara terang-benderang kasus ini. Sesaat lagi di Kompas Malam.